pagi anak-anak. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di tahun ajaran yang baru ini. Nah, walaupun tetap terkendala oleh pandemi sehingga kita belum bisa ketemu bertatap muka, tetapi ini tidak mengurangi semangat kita ya untuk tetap belajar walaupun kita harus belajar di rumah. Nah, saat ini kita ketemu lagi di kelas 11. Kalau dulu kita ketemu di kelas 10, saat ini kalian sudah duduk di kelas 11. Tentu bahagia ya, senang ya, kita sudah naik di kelas 11. Ya, banyak hal-hal yang tidak biasa kemarin terjadi karena adanya pandemi. Tapi inilah wujud berkat Tuhan bagi kita yang terus perlu kita syukuri. Walaupun kemarin dengan kondisi begitu, kita tetap bisa naik kelas. Ya. Sekarang kita akan mempelajari materi-materi di kelas 11 PPKN, dan materi yang pertama ini adalah tentang hak asasi manusia. Ya. Nah, ada 3 KD dalam pelajaran PPKN kelas 11 ini. Ya. Nah, nanti kalian harus juga tahu bahwa KKM-nya tetap 70 seperti di kelas 10 ya. KKM-nya tetap 70. Jadi nanti kalau kalian ulangan minimal nilai kalian harus 70. Nah, kemudian mengenai penilaiannya, penilaian tetap ada tes. Ya, nanti setiap 1 KD selesai kita akan mengadakan tes ulangan harian. Kemudian ada penugasan. Tugas-tugas harus kalian kerjakan, kalian kumpulkan, itu menjadi bahan penilaian. Ya. Nah, karena itu tetap semangat, tetap rajin kalau belajar dari rumah. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita di bab 1 ini. Tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ini adalah KD yang pertama. Coba kalian lihat dulu gambar ini. Ya. Kalian bisa mengira-ira, kira-kira ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar anak-anak SMA yang sedang tawuran. Nah, kalau menurut kalian, tawuran itu merupakan pelanggaran hak asasi atau bukan? Iya ya, melanggar hak asasi manusia. Karena membuat kehidupan menjadi tidak tentram, tidak aman, tidak damai. Karena pada prinsipnya, orang memperjuangkan hak asasi itu supaya hidupnya aman, tentram, damai gitu. Nah, kalau kita sering melihat ada tawuran, nah itu akan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajaran kita adalah supaya kita semua, kalian bisa menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti kalian bisa bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tujuan yang ketiga adalah kalian dapat menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, ya. Dan yang terakhir nanti diharapkan kalian bisa menyajikan hasil analisa pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Nah, apa materi pembelajaran di pertemuan pertama ini? Materi pembelajaran di pertemuan pertama ini adalah yang pertama, kita akan belajar mengenai makna hak asasi manusia. Yang kedua,
makna kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, karakteristik hak asasi manusia. Yang keempat, karakteristik kewajiban asasi manusia. Dan yang kelima adalah pengertian hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama ini. Nah, anak-anakku sekalian, hak asasi manusia itu lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Ya. Di Inggris dulu rajanya, penguasanya bertindak sewenang-wenang sehingga muncullah piagam asasi manusia yang disebut Magna Carta. Ya. Kemudian disusul di Perancis. Di Perancis itu juga ada Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Itu adalah piagam asasi manusia yang lahir di Perancis. Karena apa? Rakyat Perancis begitu ditekan oleh penguasanya, diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa yang ada pada waktu itu. Ya. Demikian juga di Indonesia, ketika bangsa kita dijajah oleh Belanda, ya, bangsa kita berontak, tidak mau. Bangsa kita merasa bahwa hak asasinya itu diperlakukan sewenang-wenang, seenaknya. Sehingga lahirlah organisasi-organisasi pergerakan, ya, yang memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, seperti yang Bu Wis katakan tadi, perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia itu dibagi ke dalam 2 periode. Yang pertama adalah periode sebelum kemerdekaan, ya, sebelum kemerdekaan, dan itu ditandai dengan bermunculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Yang awal dimulainya, yang diawali oleh Budi Utomo, ya, organisasi Budi Utomo ini berjuang untuk supaya apa? Rakyat Indonesia ini tidak bodoh. Karena pada zaman penjajahan Belanda yang boleh sekolah itu kan hanya yang anak-anak bangsawan. Yang anak-anak rakyat jelata itu tidak boleh mengenyam pendidikan. Nah, Budi Utomo ini awalnya bergerak di bidang pendidikan, yang memperjuangkan supaya anak-anak Indonesia itu bisa memperoleh atau menikmati bangku sekolahan. Disusul organisasi perdagangan seperti Sarekat Dagang Islam dan lain sebagainya. Masih banyak organisasi-organisasi yang sampai akhirnya memunculkan Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda ini menjadi awal bagi semangat, ya, bagi tercetusnya tekadnya bangsa Indonesia untuk mempersatukan diri guna mengusir penjajah. Nah, sesudah kemerdekaan, ya, ini pada periode 1945 sampai 1959 itu Indonesia ikut menandatangani dan mengesahkan atau meratifikasi 2 konvensi HAM internasional, yaitu Konvensi Jenewa dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Konvensi Jenewa itu konvensi yang berisi tentang perlindungan korban perang, ya, dan juga hak-hak politik perempuan. Kenapa? Zaman dulu perempuan itu tidak punya hak apa-apa, tidak seperti laki-laki. Perempuan itu dianggap sebagai orang nomor sekian, yang penting laki-laki. Perempuan tidak punya hak politik sama sekali. Nah, sehingga pemerintah kita meratifikasi atau mengesahkan, salah satunya adalah Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Nah,
Sedangkan legitimasi atau pengesahan hak asasi manusia di Indonesia secara formal tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentu kalian punya Undang-Undang Dasar ya. Nah, Bu Wis minta kalian semua memiliki buku Undang-Undang Dasar. Nah, ini adalah buku suci kita, ya. Buku Undang-Undang Dasar itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah buku sucinya PPKN. Jadi tidak boleh tidak kalian harus memiliki Undang-Undang Dasar kita ini, bukunya ya. Nah, berikut, selain itu, ya, di Indonesia terdapat pula Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia atau yang disebut RANHAM. Ya. Nah, RANHAM itu apa? RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, ini menunjukkan betapa rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia ini betul-betul ingin memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, berikut, apa sih sebenarnya yang disebut hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu pada prinsipnya ada 3 sebenarnya. Ada 3, yaitu hak hidup, the right of life, hak untuk merdeka, the right of liberty, dan hak memperoleh atau memiliki kekayaan atau sering disebut memiliki sesuatu. Atau dalam bahasa Inggrisnya the right to property. Ya, ini tiga yang dasar. Hak yang dimiliki oleh manusia yang dasar itu 3 ini. Hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki sesuatu. Nah, sedangkan pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh pemerintah. Ya. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, ini pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, sekarang kita menginjak yang berikut. Sebelumnya Bu Wis tanya dulu, sudah jelas apa yang sudah kita bahas tadi mengenai pengertian hak asasi manusia? Ya, Bu Wis ulang sebentar. Pada prinsipnya hak asasi manusia itu ada 3. Hak hidup, hak merdeka, hak milik atau hak memiliki sesuatu, memiliki kekayaan. Ya. Kemudian hak asasi manusia itu juga timbul karena adanya kekuasaan yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Sehingga rakyat berjuang untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak asasinya. Nah, sekarang kita akan menginjak ke macam-macam hak asasi manusia. Pada dasarnya, ya, hak asasi manusia itu bisa dipilah menjadi 6 bidang. 6 bidang, ya. Kalau tadi dasarnya ada 3, hak hidup, hak merdeka, hak memiliki sesuatu. Nah, kalau sekarang macam-macam hak asasi ini dibagi lagi ke dalam 6 bidang. Nah, 6 bidang itu apa saja?
Yang pertama adalah hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi politik, yang keempat hak asasi hukum, hak asasi hukum, yang kelima hak asasi sosial dan budaya, dan yang keenam hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Nah, apa masing-masing artinya dan contoh-contohnya? Berikut Wiwis berikan pengertian dan contohnya ya. Yang pertama, hak asasi pribadi atau dalam bahasa Inggrisnya personal right. Hak asasi pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Ya. Jadi hak asasi pribadi itu hak yang dimiliki oleh pribadi manusia itu sendiri. Ya. Nah, contohnya apa? Kita bebas mengutarakan pendapat. Kalau memang kita mau berpendapat silahkan, ya, kita bebas, punya kebebasan. Kita bebas memeluk agama dan kepercayaan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita bebas bepergian, berkunjung kemanapun, bahkan berpindah-pindah tempat kita diberi kebebasan. Yang keempat, contohnya kita bebas menentukan organisasi politik yang akan kita ikuti. Kemudian kita bebas juga mengikuti secara aktif organisasi politik tersebut tanpa diganggu gugat. Ya, itu hak asasi manusia pribadi, hak asasi pribadi. Berikut adalah hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi ekonomi atau property right adalah hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya, kebebasan dalam menjual dan membeli. Kalian menjual sesuatu, ya. Sekarang ini kan banyak orang menjual secara online, ya. Mungkin di antara kalian juga sudah ada loh yang mengadakan jual beli secara online, ya. Itu hak kalian. Bebas mengadakan dan melakukan perjanjian atau kontrak. Bebas memiliki sesuatu, bebas memilih pekerjaan, memperoleh pekerjaan, itu adalah hak asasi ekonomi. Yang ketiga adalah asasi politik atau political right. Asasi politik adalah suatu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, memilih sesuatu, ya, memilih dalam pemilihan umum, ya. Ini adalah hak asasi politik. Ya, jadi kalian juga berhak, misalnya ini sebagai contoh, berhak mencalonkan diri sebagai bupati, menjadi anggota DPR, ya, memilih dan dipilih dalam pemilu, bahkan menjadi presiden itu hak rakyat, ya, siapapun boleh asal memenuhi syarat. Mendirikan parpol dan sebagainya itu hak politik, ya. Kemudian yang berikut adalah hak asasi hukum atau right of legal equality. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai contoh, hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Misalnya, suatu saat ada di antara kita yang misalnya tersangkut masalah hukum, ya jangan kita lah, ya. Artinya ada saudara kita yang kemudian atau teman kita, ya, atau yang kita lihat di media televisi, ya, banyak yang terjerat kasus hukum, narkoba dan sebagainya. Nah, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari advokat atau pengacara, ya. Bahkan mereka berhak mendapat perlindungan hukum dari kepolisian kalau memang hidupnya terancam, ya. Nah, berhak mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dalam peradilan, ya. Kita membawa pengacara ketika kita
terkena kasus hukum. Kemudian kita juga punya hak yang sama dalam proses hukum. Tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang ya dalam proses hukum. Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum. Nah, ini hak asasi hukum. Yang berikut adalah hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural right. Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Sebagai contoh, kalian boleh nanti kalau lulus SMA misalnya, kalian mau memilih perguruan tinggi, terserah. Kalian mau memilih perguruan tinggi yang mana? Ya, banyak tawaran. Ya, bahkan setiap tahun sekolah kita juga mengadakan edu-fair, ya, supaya kalian bisa memilih perguruan tinggi mana yang akan kalian tuju nanti kalau kalian kuliah. Ya. Hak untuk mendapat pekerjaan, kalian juga berhak mendapat pekerjaan apa saja. Silahkan kalian mencari pekerjaan yang cocok sesuai dengan bakat minat kalian. Ya. Kemudian ya menentukan pendidikan sudah, mengembangkan bakat minat, mengembangkan hobi, ya kalian punya bakat menyanyi, bakat seni, lukis dan pahat dan sebagainya, kalian berhak mengembangkan itu tanpa ada paksaan apapun, tanpa ada hambatan. Ya. Hak untuk berkreasi, siapapun berhak untuk berkreasi. Ya. Berikut yang terakhir adalah hak asasi tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Ya, procedural right. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan yang sama. Artinya, ketika ada polisi menggeledah rumah kita, menggeledah rumah seseorang, itu harus sesuai prosedur. Ya. Polisi menangkap seseorang, menahan seseorang harus sesuai prosedur, harus ada surat penangkapan, ya, tidak boleh sembarangan menangkap. Semua harus ada prosedurnya, tata caranya, begitu ya. Kemudian juga dalam penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, semuanya ada prosedurnya dan orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Tidak boleh mendapat perlakuan seenaknya. Ya. Walaupun seringkali ya kita melihat di televisi penjahat-penjahat yang ditangkap kemudian dipukuli sampai wajahnya merah biru-biru lebam semua. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Tetapi mungkin karena orang emosi ya, kadang-kadang kalau sudah emosi itu terus tidak bisa mengendalikan diri gitu ya. Nah, yang penting kita jangan suka emosi ya. Jangan mudah emosi. Mudahlah mengendalikan diri supaya kita tidak mudah terbakar emosi. Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan mengenai macam-macam hak asasi manusia. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, kita akan bicara yang berikut mengenai ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Ada 4 ciri khusus, ya, 4 ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki. Apa yang dimaksud dengan hakiki? Hakiki, ya, ciri-ciri khusus yang pertama adalah hakiki. Yang dimaksud hakiki adalah hak asasi itu dimiliki oleh manusia sejak lahir. Ya. Sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Itulah yang disebut hakiki. Sebagai anugerah Tuhan yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Itulah yang disebut hakiki. Yang kedua, universal atau umum. Artinya apa? Hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan-perbedaan yang lain. Itu universal, umum, jadi berlaku untuk semua tanpa terkecuali, tanpa memandang status. Yang ketiga adalah tidak dapat, permanen dulu ya. Yang ketiga adalah permanen atau
tidak dapat dicabut, sama saja ya. Yang ketiga adalah permanen atau tidak dapat dicabut. Ya, supaya sesuai dengan tulisan ini ya, permanen atau tidak dapat dicabut. Artinya apa? Permanen atau tidak dapat dicabut artinya hak asasi manusia itu tidak dapat diambil dari seseorang dan diserahkan pada orang lain. Ya, tidak dapat. Hak asasi itu melekat kok, melekat pada diri manusia. Jadi tidak bisa kok terus tak cabut ya hak asasimu, saya berikan ke orang lain ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa karena permanen itu tetap, tidak bisa dicabut dan tidak bisa diberikan ke orang lain. Itu yang dimaksud permanen atau tidak dapat dicabut. Sedangkan yang terakhir adalah tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi artinya semua orang itu berhak mendapatkan semua hak. Apakah itu hak sipil, hak politik, atau hak ekonomi, atau hak sosial budaya, ya. Itu sudah setiap orang punya semua. Tidak perlu kamu yang ekonomi saja, kamu yang politik saja, kamu yang sosial budaya, enggak. Setiap orang punya hak di berbagai bidang ini. Baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, semuanya dimiliki oleh manusia. Ya, semua boleh mengembangkan kreasinya sesuai dengan bidang-bidang ini tadi. Ya. Nah, itu mengenai ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Apakah sudah jelas? Ya, kalau memang belum jelas, silahkan nanti dicatat pertanyaannya, sampaikan ke Bu Wiwis lewat Telegram atau WA. Ya, silahkan. Boleh tanya langsung, nanti Bu Wiwis akan jawab. Entah langsung video call atau bisa langsung WA atau TG itu ya. Silakan. Kita komunikatif saja. Tidak usah takut, apa yang perlu tanyakan ya. Sebisa mungkin kalau Bu Wiwis bisa menjawab akan saya jawab. Ya, itu ya. Oke, kita akan lanjut. Yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah mengenai pengertian hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ya, tidak bisa dipisah, saling berkaitan. Contohnya, ya, seorang pelajar itu akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan setelah apa? Dia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, ini sekolah kita memberikan fasilitas yang bagus, kelas yang bagus, ya, yang nyaman, ber-AC. Semuanya itu apa? Untuk mendukung supaya kalian bisa menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, dengan demikian kalian mendapatkan hak-hak kalian. Guru-guru juga mengajar dengan penuh kasih kepada kalian supaya kalian merasa nyaman begitu ya, merasa senang karena gurunya menyenangkan, mungkin gurunya ramah begitu ya. Jadi kalian menjadi nyaman sekolah di SMA Masehi ini. Nah, sehingga kalau kalian merasa senang, kalian akan rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, akhirnya kalian menjadi pandai, menjadi pintar, mendapatkan hak kalian sebagai siswa, yaitu memperoleh pengetahuan yang baik, yang banyak, gitu ya. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita menginjak pada tugas yang akan Bu Wiwis berikan kepada kalian, kita akan menyimpulkan dulu apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Hari ini kita tadi sudah membahas tentang pengertian hak asasi manusia. Kemudian kita juga sudah bicara tentang bidang-bidang hak asasi manusia. Ada 6 bidang ya. Hak asasi pribadi,
hak asasi politik, hak asasi ekonomi, sosial budaya, hukum, dan yang satu adalah prosedur right ya, atau prosedur dalam tata cara peradilan ya, prosedur atau tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Kemudian kita juga bicara tentang ciri-ciri hak asasi manusia ya. Ada berapa tadi cirinya? Iya, ada 4 ya, yaitu hakiki karena sudah ada sejak lahir, universal karena dimiliki oleh seluruh manusia tanpa memandang status, kemudian permanen, tetap ada, tidak dapat dicabut pada manusia, dan yang terakhir adalah tidak dapat dibagi, yaitu ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia. Dan yang terakhir sekali kita bicarakan tadi adalah keterkaitan antara hak asasi dan kewajiban asasi. Nah, mengenai keterkaitan ini, antara hak asasi dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Ya, kalau kita sudah melakukan hak kita, kalau kita sudah melakukan kewajiban kita, maka kita berhak mendapatkan hak kita. Atau dibalik, kalau kita mau memperoleh hak, maka kita harus menjalankan kewajiban kita. Nah, ini kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang kita akan menginjak pada tugas yang akan kalian lakukan. Tugas yang akan kalian buat di rumah adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Hanya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia? Dan yang kedua, mengapa antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia dalam perwujudannya harus diharmonisasikan? Nah, silakan direnungkan, kemudian dijawab. Minggu depan dalam pertemuan yang berikut kita akan bahas bersama tugas ini. Kalian buat ya di rumah, jangan sampai tidak, supaya kalian terus mengasah pikiran kalian ya. Walaupun tetap di rumah, tetap tinggal di rumah, pembelajaran secara daring, jarak jauh, tapi kalian tetap belajar, tetap mengerjakan tugas dengan rajin ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah ya. Dan jangan lupa terus kita berdoa pada Tuhan supaya tetap diberi kesehatan dan terhindar dari segala sakit penyakit. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.